Om Swastiastu. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum yaitu letal konsentrasi ikan. Jadi saya sendiri, Kaliska Sembung, NIM 18 13 04 10 14, kelas 6A Pendidikan Biologi. Adapun tujuan dari praktikum pada kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami metode pengukuran letal konsentrasi LC50 dalam menguatkan titik maksimal konsentrasi yang mampu ditolerir oleh suatu organisme. Kita masuk ke landasan teori. Uji toksisitas dapat diartikan yaitu uji kemampuan racun atau molekul untuk menimbulkan kerusakan. Apabila masuk ke dalam tubuh dan lokasi organ yang rentan terhadapnya, uji toksisitas merupakan satu cara yang cukup representatif untuk mengestimasi besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh air lindi. Sorimat 2005. Uji toksisitas ini merupakan gambaran dari efek suatu bahan pada organisme yang dipilih. Uji toksisitas biasanya mengukur proporsi organisme yang terpengaruh akibat terpaparnya konsentrasi tertentu suatu bahan kimia, limbah, lindi, ataupun penerimaan air. Holden Golding 1998. Ada dua jenis toksisitas, dasarnya yaitu akut dan kronis. Pada toksisitas, akut dilihat efek pada suatu organisme atas paparan relatif jangka pendek terhadap rentang kehidupan organisme. Sisanya bisa dicermati kembali landasan teorinya. Kita langsung saja ke bagian letal konsentrasi. LC50 adalah konsentrasi bahan dalam air yang diperkirakan menyebabkan 50% dari populasi organisme yang diuji mati. Parameter ini sering digunakan jika suatu organisme dipaparkan terhadap paparan konsentrasi bahan tertentu dalam air atau udara yang dosisnya tidak diketahui. Dan Golding 1998. Kita lanjut ke alat dan bahan pada praktikum kali ini. Untuk alat yang pertama yaitu gelas kaca. Jadi gelas kaca yang digunakan itu ada sebanyak 4 gelas kaca yang berukuran 200 sampai dengan 300 ml. Lalu ada sendok. Nanti sendoknya ini yang dipakai itu dengan takaran sendok teh. Lalu stopwatchnya sendiri itu alat mengukur waktu batas toleransi pemberian garam pada ikan. Lanjut ke bahan. Yang pertama ada air PDAM. Nah, air PDAM ini sebelumnya kita harus rendam terlebih dahulu selama semalam. Lalu ikan yang digunakan adalah ikan mas atau Carcasius auratus yang digunakan sebanyak 12 ekor. Yang terakhir adalah garam dapur yang nantinya diberikan setiap menitnya pada setiap pelakuan. Ketiga, kita masuk ke prosedur kerja atau langkah-langkah kegiatan praktikum. Yang pertama, kita menyiapkan terlebih dahulu 4 gelas kaca yang berukuran 200 sampai dengan 300 ml. Yang kedua, mengisi masing-masing gelas dengan air PDAM sampai penuh. Yang ketiga, kita memasukkan masing-masing 3 ekor ikan ke dalam keempat gelas yang sudah terisi tadi yang berisi air PDAM itu sendiri. Lalu mengamati tingkah laku dari setiap ikannya dan menambahkan secara bertahap setiap menitnya sendok teh garam sebanyak 4,8 gram. Lalu yang terakhir, melakukan penambahan garam sampai 50% ikan mati dihitung dari seluruh gelas dan mengamati tingkah laku dari ikan. Kita lanjut. Hasil pembahasan. Ini hasil dari pengamatan yang saya amati. Untuk menit pertama ini bisa dicermati tidak ada lendir, lalu tidak ada gejala bleeding, lalu gerakannya masih sangat aktif dan lincah, operkulumnya masih sangat cepat, lalu aktif berenang dan berada di dasar air. Lalu untuk menit kedua ini tidak ada lendir, tidak ada gejala bleeding, gerakan aktif dan tidak terlalu lincah, cepat, berenang aktif dan berada di dasar air. Lalu menit ketiga sedikit lendir, tidak ada gejala bleeding, gerakannya mulai lambat dan mulai menggeserkan badannya ke gelas. Lalu ada operkulum yang sangat cepat, pergerakan pasif berada di permukaan
Lalu yang keempat, yaitu menit keempat banyaknya lendir, tidak ada gejala bleeding. Gerakan ikan sangat lambat sambil melompat-lompat ke permukaan air. Lalu operkulumnya sangat lambat. Pergerakannya pasif berada di permukaan. Lalu menit kelima, banyak lendir, kulit mengalami kerusakan. Gerakan ikan sangat lambat dan berada di permukaan sambil menguap-nguap. Operkulumnya sangat lambat. Lalu aktif berenangnya, pergerakannya pasif dan berada di permukaan. Menit ke-6, sangat banyak lendir, insangnya berdarah. Dari gejala bleedingnya, dia sudah mengalami pendarahan di insangnya. Lalu gerakannya ikan hanya terlihat sekali, operkulumnya sangat lambat, mulai melemah dan pergerakannya tidak normal. Menit ke-7, sangat banyak lendir, insangnya berdarah. Ikan tidak melakukan gerakan apapun, tidak terjadi gerakan operkulum, lalu ikan melakukan pergerakan. Itu tadi tabel pertama, hasil pengamatan latih konsentrasi pada ikan mas saya dapati. Kita lanjut ke tabel kedua, yaitu konsentrasi pemberian garam per menitnya pada ikan mas. Menit pertama, kadar garamnya itu 4,8 gram, yang kedua 9,6 gram, menit ketiga 14,4 gram, menit keempat 19,2 gram, menit kelima 24 gram, menit keenam 28,8 gram, menit ketujuh 33,6 gram. Kita sampai ke pembahasan. Jadi pada praktikum kali ini kita mengamati letal konsentrasi pada ikan yang diberikan garam secara bertahap per menitnya. Jenis ikan tawar yang digunakan yaitu ikan mas atau Carsius auratus. Metode yang digunakan dalam praktikum ini yaitu letal konsentrasi LC50 yang merupakan suatu metode untuk mengetahui titik konsentrasi maksimal dan minimal yang mampu ditolerir oleh suatu organisme, dan faktor ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator persebaran populasi organisme tersebut. Untuk dapat mengetahui titik maksimal konsentrasi yang mampu ditolerir adalah dengan menghitung jumlah individu yang mati sampai 50% dari total populasi. Ikan mas Carsius auratus ditempatkan pada 4 masing-masing gelas yang berisikan 3 ikan mas setiap gelasnya. Hasil praktikum yang diperoleh dapat dilihat di salah satu indikator yang ini. Gejala pengeluaran sekret lendir setiap menitnya mengalami kenaikan atau semakin pekat. Larutan garam tersebut semakin banyak pula lendir yang dihasilkan. Pertambahan paling banyak terjadi pada menit ke-7. Hal ini dapat terjadi karena ikan tawar menyerap garam dengan konsentrasi tinggi sehingga memicu pengeluaran cairan berupa sekret lendir yang banyak. Ikan air tawar yang cenderung memiliki tekanan yang lebih besar dari lingkungannya akan memicu pengeluaran garam dalam tubuhnya dengan tujuan untuk menyeimbangkan kadar cairan di tubuhnya. Di bab lainnya, ikan menghasilkan sekret lendir adalah salah satu upaya untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan barunya. Gejala pengeluaran sekret lainnya yang kita dapat amati yaitu kulit ikan mengalami kerusakan dan insang berdarah. Pada umumnya, kulit ikan merupakan lapisan kedap sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor ke dalam air. Namun karena ikan menyerap garam-garam dari lingkungan dengan konsentrasi yang tinggi dan mengalami kebocoran yang diindikasikan dengan kulit yang rusak. Sedangkan gejala bleeding lainnya seperti insang yang berdarah. Gejala dari bleeding sendiri dihasilkan dari kerusakan sistem osmoregulasi pada ikan yang tidak dapat beradaptasi pada larutan garam. Insang berfungsi sebagai alat pernafasan, tetapi dapat pula berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam. Jaring makanan, alat pertukaran ion, osmoregulatory akan rusak karena insang menjadi lebih permeabel sehingga sulit dilalui air. Akibatnya pengeluaran garam dari insang menjadi terhenti dan menyebabkan gagal ginjal. Indikator lainnya yang dapat diamati selanjutnya adalah operkulum pada ikan mas atau Carsius auratus. Jika diperhatikan, penambahan garamnya menyebabkan operkulum ikan semakin lambat bergerak setiap menitnya dan berakhir pada tidak bergeraknya operkulum. Hal ini didasarkan pada setiap tingginya tingkat keasinan lingkungan media, maka semakin lambat aktivitas ikan dan laju respirasi semakin cepat. Pada tingkat oksigen yang tinggi dalam air menjadi semakin rendah karena banyaknya ion terlarut di dalam air.
Ikan kemudian akan semakin banyak melakukan respirasi. Semakin sedikit oksigen yang terkandung dalam air, semakin cepat operculum. Ikan membuka dan menutup. Semakin cepat operculum membuka dan menutup, berarti akan semakin banyak energi yang dibutuhkan. Energi yang digunakan akan membuka dan menutup operculum. Ikan dapat didapatkan dari oksigen yang diperoleh, sehingga semakin banyak tinggi salinitas, maka semakin sulit ikan akan bernafas. Lama-kelamaan, ikan akan kekurangan oksigen untuk respirasi, sehingga membuat ikan kolaps atau mati. Laju operculum secara tidak langsung juga berhubungan dengan gerakan aktif yang berenang dari ikan mas. Gerakan pada ikan dimulai dari yang sangat aktif menjadi sangat pasif. Jadi setiap menitnya ikan mas menunjukkan beberapa pelaku gerakan, seperti pada menit ketiga ikan menggeserkan badan ke gelas, pada menit keempat melompat-lompat ke permukaan air, menit kelima berada di permukaan sambil menguap-nguap. Sebuah gerak tersebut menunjukkan bahwa ikan mengalami kekurangan oksigen. Ketika salinitas di lingkungan tidak sesuai dengan konsentrasi garam yang dialami tubuh, maka ikan akan mengekskresikan garam dari lingkungan untuk menjaga keseimbangan kandungan dalam tubuhnya. Karena dalam melakukan osmoregulasi membutuhkan energi yang besar, sehingga energi di dalam tubuh ikan seharusnya digunakan untuk pertumbuhan, akan digunakan untuk penyesuaian konsentrasi dalam tubuh dengan lingkungannya. Hal tersebut menyebabkan ikan pada kelompok pelakuan salinitas tertinggi tampak lambat, yaitu karena kekurangan energi. Sama halnya dengan gerakan ikan, aktif berenang juga disebabkan oleh salinitas lingkungan yang tidak sesuai. Semakin tinggi salinitas media, maka semakin lambat aktivitas dan laju respirasi. Semakin cepat, hal ini dikarenakan salinitas yang tinggi, tingkat oksigen dalam air menjadi rendah karena banyaknya ion yang terlarut di dalam air. Ikan kemudian semakin banyak melakukan respirasi. Jika dikaitkan dengan peristiwa letal konsentrasi pada ikan mas, kadar konsentrasi garam yang dapat ditolerir itu bertingkat 4,8 gram ikan mas karena tidak mengalami gejala bleeding yang berlebihan. Selain itu, operculum, gerakan dan keaktifan berenang masih dalam tingkat yang normal, atau dapat diartikan titik nilai minimal sedangkan titik maksimal dari ikan mas yaitu pada tingkat 33,6 gram yang dilihat dari jumlah individu yang mati mencapai 50% dari total populasi. Selain itu, ikan mengalami gejala bleeding, operculum, gerakan dan keaktifan berenang tidak terjadi kolaps atau mati. Pada dasarnya, ikan tawar memiliki salinitas yang berkisar 0 sampai 0,5 ppd. Perairan payau biasanya berkisar antara 0,5 sampai 30 ppd. Dan salinitas perairan laut lebih dari 30 ppd. Sehingga pada tingkat garam 4,8, ikan mas akan bisa tetap hidup pada lingkungan kondisi tersebut. Holliday 1969 menyatakan bahwa kemampuan ikan untuk bertahan pada media bersalinitas tergantung pada kemampuan untuk mengatur cairan tubuh, sehingga mampu mempertahankan tingkat osmotik yang mendekati normal. Sehingga kadar dari tolerir garam dapat juga berubah tergantung kemampuan ikan itu sendiri. Saran yang diberikan selama melakukan praktikum adalah lakukan praktikum secepat-cepatnya. Itu ketika membeli ikan yang digunakan harus sesegera mungkin dilakukan pengamatan, karena pada ikan air tawar hias seperti ikan mas tersebut mudah mati akibatnya kurang adaptasi yang dilakukan oleh ikan tersebut. Kesimpulan yang pertama, letal konsentrasi LC50 yang merupakan suatu metode untuk mengetahui titik konsentrasi maksimal dan minimal yang mampu ditolerir oleh suatu organisme, dan faktor ini dapat digunakan sebagai salah satu persebaran populasi organisme. Yang kedua, titik konsentrasi minimal dari ikan mas atau Carcasius auratus adalah 4,8 gram dan dilihat dari tidak adanya gejala bleeding yang berlebihan. Selain itu, operculum, gerakan dan keaktifan berenang masih dalam tingkat normal. Yang ketiga, tingkat konsentrasi maksimal dari ikan mas Carcasius auratus 33,6 gram yang dilihat dari jumlah individu yang mati sampai mencapai 50%.
dari jumlah total spesies. Kita lanjut ke dokumentasi dari praktikum yang saya lakukan. Ini penampakan bagian atas pada menit pertama pada ikan mas. Ini penampakan bagian samping pada menit pertama. Ini pada menit kedua. Penampakan bagian atas. Ini penampakan bagian samping. Lalu yang di atas ini penampakan atas dari menit ketiga. Ini penampakan sampingnya. Ini penampakan atas dari menit keempat. Ini penampakan dari samping menit keempat. Ini penampakan atas dari menit kelima. Ini penampakan dari samping dari menit kelima. Lalu kita juga bisa cermati ini penampakan atas dari menit ke-6, ini penampakan sampingnya. Ini penampakan dari atas dari menit ke-7 ya. Ikannya sudah tidak melakukan gerakan, overcooling juga tidak terjadi. Lalu ini juga top view side view atau penampakan samping dari menit ke-7. Terima kasih telah menonton video presentasi saya pada kali ini. Jika dalam presentasi ini saya ada lakukan hal-hal atau pembicaraan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan Om Santi.